Pemirsa, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menemukan kabel-kabel semerawut di drainase tepat di pertigaan Jalan AP Petarani hingga Jalan Raya Pendidikan pada Rabu 18 Juni 2025. Kabel semrawut itu ditemukan Munafri saat memimpin pembersihan drainase di lokasi tersebut. Keberadaan kabel, kata Munafri, ini sudah pasti mengganggu saluran air. Sampah-sampah akan tersumbat dan juga menghambat aliran air. Untuk informasi lebih lengkapnya, saat ini saya telah terhubung dengan wartawan Tribun Timur, Siti Aminah. Rekan Siti, silakan laporan selengkapnya. Baik, Nurma di studio dan Tribuners dapat saya laporkan bahwa baru-baru ini pada Rabu 18 18 Juni 2025 lalu pemerintah Kota Makassar melakukan pembersihan di beberapa titik di Kota Makassar khususnya di Jalan AP Petarani, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Pembersihan drainase tersebut dipimpin oleh Wali Kota Makassar Munafri Arifudin dan juga tentunya Kepala Dinas Pekerjaan Umum Suhaisi Zubir. Nah, pada waktu itu ada ratusan, hampir 400 personel atau petugas drainase dan juga petugas kebersihan di Kota Makassar yang diturunkan untuk membersihkan drainase di sepanjang Jalan Abi Veterani tepat mulai dari depan kantor Telkom Makassar sampai ke uh, panjang drainase di Jalan Abi Veterani. Dan tentunya pada saat pembersihan tersebut ditemukan adanya banyak sekali kabel-kabel atau serat optik yang ada di drainase tersebut. Nah, di mana tentunya kabel optik tersebut dinilai sangat mengganggu aliran air, mengganggu drainase, dan ini akan berpotensi menyebabkan sumbatan-sumbatan yang menghalangi proses pengaliran air drainase yang ada di Kota Makassar. Dan tentunya ini akan menjadi ancaman ketika hujan turun atau ketika musim penghujan. Tentunya jalan pendataan menjadi satu titik yang kerap tergenang atau kerap banjir sehingga tentunya kabel-kabel tersebut jika tidak tertata dengan baik akan menyumbat saluran-saluran air dan menyebabkan potensi banjir pada saat musim penghujan. Nah, karena itu tentunya Wali Kota Makassar Munafri Arifin akan melakukan penataan terhadap tersebut, dan lebih dulu tentunya Dinas Pekerjaan Umum diinstruksikan untuk melakukan identifikasi terkait siapa-siapa pemilik kabel yang ada di drainase milik Kota Makassar, dan itu nantinya akan diseleksi manakah mungkin kabel-kabel atau serat optik yang sudah tidak berfungsi. Nah, kalau misalkan memang sudah tidak berfungsi, diharapkan pemilik atau pihak swasta, baik itu dari apa fiber optik, kemudian perpipaan, jika tidak berfungsi lagi, atau tidak difungsikan, maka akan ditata dengan baik atau diangkut kabel-kabel yang mengganggu aliran air pada drainase yang ada di masyarakat. Dalam waktu dekat juga masyarakat akan memanggil seluruh pihak swasta yang tentunya memiliki keterkaitan dengan kepemilikan kabel-kabel dan juga serat optik tersebut agar mereka bisa uh, juga melakukan penataan dengan baik untuk menghindari gangguan pada drainase yang ada di Kota Makassar. Dan terkait untuk pembersihan ini tentunya memang menjadi perhatian pemerintah Kota Makassar. Kita tahu bahwa Makassar menjadi salah satu langganan banjir setiap tahunnya, dan salah satu yang dilakukan adalah pembersihan drainase secara rutin untuk mencegah tingginya genangan yang menyebabkan luapan air semakin tinggi atau semakin parah dari banjir-banjir yang terjadi sebelumnya. Pembersihan ini akan menyasar seluruh drainase yang berada di titik-titik krusial atau titik-titik rawan di Kota Makassar, mulai dari Jalan Tarani, nanti kemudian lanjut ke Jalan Sumoharjo, kemudian titik-titik lainnya yang dianggap rawan dan menjadi ancaman banjir. Baik, seperti itu Norma. Norma. Baik, terima kasih rekan Siti. Selamat kembali bertugas.
Untuk informasi selengkapnya, rekan kami telah merangkum wawancara dengan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin. Nah, ini semua harus dipanggil semua orang yang berkompeten di dalamnya. Ini mau dipastikan, ini kabelnya siapa? Jangan sampai ada kabel masih terpasang tapi sudah tidak berfungsi. Nah, itu harus ditahu sama sekali. Kalau tidak, kita kasih putus saja. Daripada menjadi penyumbat di dalam ini, tidak menghasilkan juga apa-apa buat pemerintah kota. Nah, ini yang harus kita maksimalkan supaya kontrol dan pengawasan ini harus lebih kuat lagi. Pak, ini kan sebenarnya kewenangan balai, Pak, ya? Kan makanya saya bilang kita kolaborasi, kewenangannya balai yang kita minta izin kepada balai supaya kita merespon ini. Karena kalau di sini kalau kita cuma bekerja parsial, bekerja di wilayah kita sendiri, saya pikir tidak akan menyelesaikan masalah. Harus punya kemampuan kolaborasi yang baik supaya apa yang Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.